Dia orang lagi Kau ngomong. punya critical text gak? Udah, tuh kok kau punya critical text ini mana? Kau punya manuskrip atau enggak? Nah, kalau itu benar. Kalau Ada kau punya nggak? critical text, dengerin. Lah, Kalau kau kau belajar itu kalau nggak? kau dengerin, kalau kau punya critical text atau tidak itu salah. Tapi Kau kalau belajar pertanyaannya, itu kalau pertanyaannya, kau punya manuskripnya enggak? Ah, itu baru pertanyaan yang Ada benar. enggak? Ada. Kau belajar critical text kalau nggak? kamu punya nggak manuskripnya? Kamu Loh. punya nggak? Kalau Kristen kita nggak pernah lagi untuk kau mau coba cari tunjukkan. tahu. Udah Coba tunjukkan. 1500 tahun. Kau Oke, punya coba atau tunjukkan enggak? manuskrip. Coba gini. Kau saya punya akan atau menunjuk- enggak? Hei, Saya kau akan punya menunjukkan. atau enggak? Kau Kesurupan. saya jawab. Kau Saya punya akan menunjukkan. Saya akan Mana menunjukkan. punya kau? Coba. Saya akan menunjukkan manuskrip pada abad pertama ketika Rasulullah hidup. Kebodohan. Ya kan? Dengerin dulu. Dengerin santai, Bisa. santai, bro. Santai, bro, ya. tanya Santai, bro. punya atau enggak? Santai, punya. Oke. Udah, santai dulu, tenang. Nah, Di abad- sekarang gantian, sekarang saya tanya. Berapa punyamu? Sekarang saya tanya gantian. Kau kan udah tanya. Nah, sekarang gantian. Saya akan menunjukkan. Sabar, gantian, tenang. Tenang dulu ya. Sabar ya. Gantian ngomongnya ya. Gantian, iya gantian ngomongnya, gantian. Tenang aja, jangan kabur ya. Ngomongnya, silakan. Iya, gantian. Oke. Saya akan menunjukkan manuskrip Al-Qur'an pada abad pertama ketika Rasulullah hidup, berarti pada abad pertama Hijriah ketika Rasulullah hidup. Dengerin dulu. Hijriah kuculuk, makanya kuculuk dengerin. Kucuk. Sekarang ya, Malu sekarang kali. ngomong sendiri. Oke, Santai, bro. Ya, Diskusi yang Oke, baik silakan. aja, diskusi kayak Jack Cita gitu loh, sopan, santai. berilmu. Jangan mute. Kayak Jack Cita gitu loh, ya. Aku nggak akan mute kalau kamu nggak ngomong. Oke, diem ya. Aduh, kasihan. Ya, Oke, silakan. sekarang Mana abad saya pertamamu? akan menunjukkan manuskrip Al-Qur'an pada abad pertama. Saya akan tunjukkan doang ya, tanpa kamu berkomentar dan saya juga nggak akan berkomentar. Oke, saya juga akan diem ketika kamu menunjukkan. itu dengerin dulu. cara critical text kayak Tenangin gitu. dulu, tenang dulu, sabar. Tunjukkan aja gitu. Sabar. Iya, nanti kita kritik. Fungsi critical text. Nanti kita kritik. Iya, yang pertama ditunjukkan dulu gitu loh. Yang pertama ditunjukkan dulu ya. Setelah itu, kamu tunjukkan manuskrip pada abad pertama ketika Yesus masih hidup. Sepakat? Critical text kayak gitu ya. Sepakat nggak? Critical text kayak gitu ya. Sepakat nggak? Ya, sepakat dulu kita. Lah, nggak ada ilmu. Kamu yang nggak ada ilmu. Oke, nih aku Ketika akan kau tunjukkan ya. ngomong tentang abad Aku akan pertama, menunjukkan. Oke, dengerin. Dah diem. Saya abad akan pertama menunjukkan. itu Sabar. hitungnya ada Abad pertama Hijriah. botol ini. Udah santai, tenang ya. Oke. Abad pertama itu kapan? Abad pertama Hijriah. Kapan? Nah, Kucuk. Hijriah. Sekarang tahu sekarang Hijriah abad nggak? keberapa Hijriah? 1000 lebih. 1000 lebih goblok. Kok goblok sih, 1400-an lebih kok. Abad ceritanya? orang Hijriahnya. Hijriah. Abad keberapa saya tanya? Apanya abad keberapa? Ya abad Kalau abad ke-14. keberapa Hijriah sekarang? Kalau abad itu berarti 14 atau 15. Itu namanya. Kalau abad tahun- aja kau nggak ngerti, kau ngomong abad pertama Hijriah. Loh, gimana sih? Kotor kau, makanya sekolah. Ngomong yang namanya abad 14 atau itu. 15. Saya nyetak. Dengerin kuculuk. Ulang tadi kan. Dengerin, santai ya, santai. Sekarang ternyata kau saya nggak akan ngerti. menunjukkan, udah, santai ya, Hitung santai ya. abad Hijriah aja kau nggak tahu. Santai. Tolong di mute host, santai ya, Sekarang santai. Hijriahnya. Tenang. Padahal Saya mau akan ditertibin menunjukkan data ya. padahal. Oke, saya akan buka data, baik. Ini Ya, dulu ya. abad Ya, keberapa santai, sekarang tenang Hijriah? ya. Kalau aku dulu, buka data dijelasin udah dulu. agak Gimana buka jadian. data, kau buka Ya, data aja. sabar. Oke, aku buka Iya. data ya. Oke. Sabar ya. Botol ini. Ya, kukira pindah. tenang bro, tenang. Gak usah kesurupan bro. Oke, aku buka data. Oke. Silakan. Nanti kamu juga harus tunjukkan pada abad Ya, ketika Yesus masih hidup. Kau ngomong abad aja kau salah. Saya mau tahu dulu abad apa ini. Pada semasa nih ya kan. Tunggu. Kau ngomong apa ini? Sabar dulu. Saya mau Nanti tahu mau dikasih abad tahu ini
abad apa? Tenang, nggak usah dikasih time, nggak usah. Ini ya. Quran Utsmani, The Museum of Copy, Istanbul, Turki, dari abad ke-1 sampai ke-2 Hijriah, oke? Mana? Ini manuskripnya. Abad ke-1 itu Sabar, Hijriah itu abad keberapa? Hijriah, Mana? kuculuk. Apa yang kau Hijriah. tunjukkan ini? Oke, ini manuskripnya. Nah, sekarang Itu apa tolong manuskrip sekarang apa? gantian. Enggak, kau jangan- Udah. Sekarang gantian. Tunjukkan. sekali kayak- Sabar. Tunjukkan manuskrip pada abad pertama Masehi ketika Yesus masih hidup. Ayo tunjukkan. Luar biasa. Gedein dia, host. Ya. Udah nangis. Jangan dusta. Nangis. Jangan- Coba, mana? jangan Mana? dusta. Mana Kau belum- tunjukkan. Mana tadi? Tunjukkan, udah gantian. Sekarang tunjukkan abad pertama pada saat Yesus masih hidup. Tunjukkan. Ayo mana? Ayo tunjukkan. Iya tunjukkan. Jangan banyak bacot, langsung tunjukkan. Manuskrip ini. Iya tunjukkan. Mana? Si paling manuskrip ini. Mana manuskrip ketika Yesus masih hidup? Mana? Paling Mana? manuskrip kayak Iya gini. mana? Mana? Satu abad. Oke lah, aku Lihat. nggak minta Yesus masih hidup lah. Oke, Yesus sudah naik ke langit lah. Oke ya. Manuskrip ini. Tunjukkan manuskrip Tunjukin pada data aja tiba-tiba hilang. abad pertama Langsung aja Masehi. hilangin Ya gitu tunjukkan. Ya tunjukkan. Ya udah Kasihan tunjukkan. sayanya hilang. Iya kasihan. Ya tunjukkan dong. Belajar manuskrip. Tunjukkan dong. Nggak ngerti. Tunjukkan dong. Kok ngomong sendiri? Gimana ini host? Kok nggak ngerti diskusi nih orang host? Gimana? Gimana? Ditanya manuskripnya mana kok? Mana manuskrip pada Tunjukin saat apa Yesus? tadi? Iya mana? Udah selesai. apa? Tunjukkan dulu. Tunjukkan Kau tinggal mana tunjukkan aja, manuskrip, kenapa kau- mana manuskrip ketika Kau malu Yesus, tunjukin ketika yang satu abad dengan Yesus. Mana manuskrip satu abad dengan Yesus? Mana? Tunjukin apa tadi? Mana? Pertanyaannya Udah tahu nggak ulang-ulang. punya ilmu kok beraninya naik ke komal ini. Katanya ini diulang kok. Bang Ardi. Hah? Katanya dia minta ulang. Tunjukin aja. Kenapa kau modal Orang nggak ketawa? punya ilmu kok beraninya minta naik ke Ketawa komal doang Islam. Muslim. Iya mana? Sekarang mana? Mana manuskripmu? Tunjukkan, Mana? saya tunjukkan. Mana manuskrip satu Masehi? Mana? Ngomong kodeks. itu Pada abad pertama. Ya udah pada abad pertama udah wis. manuskripmu. Ya mana? Malu. Udah. Lu Islam. Udah. Nggak jujur. Tunjukkan. Jangan Islam ngomong yang terus. lain ini. Ngomong terus nih orang mana, wi? Mana? Saya lihat. Ngomong terus. Ini kita diskusi loh. Ini kita diskusi loh. Mana Konfirmasi manuskripnya? dulu. Manuskripnya mana? Ini mau debat atau mau congok? Tunjukkan urusan benar atau salah itu nanti silakan dikritik. Sekarang tunjukkan dulu. Aduh, guys. Tunjukkan udah. Mana manuskrip pada abad pertama? Mana? Tunjukkan ya. Yang Abad penting tunjuk. pertama Masehi mana? Mana? Woi, mana? Waduh, bergetar dia host, bergetar, duduk gitu. Ayo, mampus kalau nggak punya ilmu jangan berani naik di komal ini. Ini Paling komal angker manuskrip ini. udah ngerti. Mana? Ya sekarang mana? Main mute doang. Loh, buktikan mana? Kamu nggak bakalan di mute kalau langsung Kamu nggak bakalan di mute kalau jawab pertanyaan saya. Mana manuskripmu? Mana? Saya konfirmasi apa yang kalian lakukan. Mana manuskripmu abad pertama? Mana? Loh, saya Mana konfirmasi. manuskripmu abad Mana pertama? konfirmasimu dari Abad manuskrip tadi? pertama, Saya lihat. Mana? Kau tunjukkan aja. Saya konfirmasi dulu. Mana? Mana Ya, coba yang tadi kau tunjukkan? Mana? Coba mana abad pertama? Mana manuskripmu? Iya mana? Enggak. Kalau kita Iya mana? jelas ada. Manuskrip oke. Mana jelas itu mana? Coba. Mana yang jelas? Mana tadi yang yang jelas? kau tunjukkan? Enggak, yang Saya kamu jelas konfirmasi. itu yang mana? Yang kau bilang Saya jelas yang mana? konfirmasi yang kau tunjukkan Enggak, tadi. yang kamu Ayo, bilang jelas tunjukin. yang mana? Yang kamu bilang Mana? jelas yang mana? Saya konfirmasi. Yang Oi. mana yang tadi Yang- kau Yang kamu bilang jelas itu mana? Mana? konfirmasi enggak berani. Mana? Datamu itu lo mana? Datamu manuskripmu pada abad 1 Masehi itu lo mana? Woi.
Teriak-teriak, kau tunjukin aja. Iya mana? Konfirmasi aja, mana? Nggak, jangan diturunin host ya. Jangan sampai diturunin, oke? Teman-teman di Padahal bawah Apple yang Apple jadi aja nih, moderator, Bang Ardi. Apple to Apple. tolong cabut Tadi kan semua udah moderator, ditunjukkan. jangan boleh diturunin. Kecuali saya. Saya nggak akan Tolong cabut dulu moderatornya Saya host, cabut dari jangan kau. ada yang boleh nurunin, oke? tahu. Nanti dipasang lagi host. Konfirmasi. Moderatornya. Sekarang mana tunjukkan? Mana? Udah saya Konfirmasi, kau tunjukkan. tunjukkan yang tadi. Udah saya tanya host ya. Host saya tadi Ah, tunjukkan kau. belum, host? Udah belum host? Tak kau. Sebentar Bang Ardi, sementara. Ya, aku tadi udah nunjukin manuskrip belum? Udah. Udah, sekarang gantian. Mana manuskripmu pada abad pertama? Mana? Kau tunjukkan tadi. Ya mana manuskripmu? Manuskrip apa? Mana? Manuskrip Dusta pada abad 1 Islam. Masehi mana? Mampus mencret, aku nggak akan nge-mute kamu ketika kamu sudah menunjukkan manuskrip abad Konfirmasi pertama mana, Bro? Masehi. Punyamu tadi. Mana? Iya mana manuskripmu? Punyamu Wih. tadi. Manuskripmu mana? Dusta jadi. Udah. Gambar dari Iya, sekarang mana manuskripmu? tunjukin. Di mana manuskripmu? sekali kau. Manuskripmu mana? Aja nggak tunjukin. Udah gimana ini, nggak bisa diskusi nih, ya Allah ya Rob. Begini nih, makanya jangan coba-coba nyerang Islam kalau kau itu nggak bisa diserang gitu loh. Kau itu nggak punya senjata, ya. Kau lupa, Si kau kau udah pakai mencret. baju perang, tapi kau lupa kau nggak pakai sempak. Kau nggak pakai sempak untuk berperang. Kau lupa gitu. Kau nggak pakai sempak, kau nggak pakai celana. Kau lupa, kau cuman pakai baju. Kau cuman bawa senjata, ternyata nggak bawa peluru. Kau lupa, gitu loh. Mampus lah kau di sini. Mau turun malu. Ini warung kitab teman-teman ya. Ini adalah warung kitab atau PC The King. Yang kita sedang permalukan ini adalah PC The King. PC The King. Oke, tadi hostnya nyadar nggak? Ini PC The King host. Nyadar nggak bang? Sadar. Oh sadar, bagus. Sadar. Mana sekarang? Mana manuskrip abad pertama Masehi? Kuculu. Pingsan sambil berdiri. Aduh, iya ini PC The King ini, pipis kucing. Saya permalukan kan? Dipermalukan gitu loh. Jadi si pipis kucing ini ternyata bisanya cuma tanya. Ketika ditanya dengan pertanyaan simpel, tunjukkan manuskrip pada abad pertama Masehi. Ya, mampus. Mana manuskrip? Saya minta manuskrip. Mana? Asistennya Ladosing ini teman-teman. Yang berisi Markus, Matius, Lukas, Yohanes dan apa namanya? Kitab-kitab Paulus. ya. Mana? Iya mana? Mana? Hoi. Saya tahu nggak? Diskusi apa? Gitu. Gitu doang. Iya mana manuskripmu? Mana? Cuma gitu doang Islam. Iya. Ya kau bisa jawab nggak? Mana manuskripmu? Ayo. Kau konfirmasi. Malu dia. Skrip kau aja. Malu dia. Malu kau, ha? Malu. Saya bikin malu kau di sini. Ya. Jangan ada yang menurunkan. Host jangan diturunkan. Kita bikin pingsan di sini dia. Ha? Kita bikin dia kabur. Jangan lupa di record teman-teman ya. Jangan lupa di record. Mana? Iya mana manuskrip abad pertama? Mana manuskrip abad pertama? Mana manuskrip abad pertama Masehi mana? Udah ngomong sendiri. Kau 1000 kali buka mute pun gak akan bisa. Gak akan bisa dibuka mute. Bilang kok. Coba. Butuh konfirmasi aja. Coba. Kau Gak bisa kan? tunjukkan data Gak palsu. bisa. Host coba waktunya aktifkan host. Ya, siap. Kalian Oke, habis ini Dusta. kalian siap-siap di record ya, siap-siap di record teman-teman ya. Siap-siap di record Bodoh Islam. teman-teman. Ya, aku Berasa jadi bodoh nomor itu. 1 host. Aku jadi Tidak nomor bisa. 1 host. kau bodohi Dirubah posisinya, dirubah aku yang paling atas. bodohi kami. Oke, pinter hostnya, mantap. Kau Mana manuskripmu? Mana manuskrip abad pertamamu,
Hei, kuculuk. Woi, woi kotoran sapi. Woi, woi kotoran sapi. Woi kotoran sapi. Berani kali. Woi kotoran bernyawa. Mana manuskripmu abad pertama? Si paling konfirmasi. Ini ya pipis kucing teman-teman ya. Kalau di Komalnya dia membahas Quran seolah-olah. Tapi ketika masuk ke Komal Muslim, di record ini sebentar lagi kabur teman-teman. Sebentar lagi kabur ya. Sebentar lagi kabur ini. Ya oke. Buminya diaktifkan host. Buminya diaktifkan host. Bukan. Iya, buminya diaktifkan host. Bukan manuskrip Islam pendusta. Hei, ngomong terus. Islam jujur. Ada Islam jujur. Ngomong terus ya. Pernah jujur. Ngomong terus. Mana Islam? Udah apa belum host? Gak Lama, host. bisa. Dusta. Gimana Ardi? Loh, buminya Tunjukin diaktifkan data dong. Bumi itu loh, waktu itu Tunjukin loh. data palsu. Waktu bumi itu loh. Tunjukin data Bapaknya palsu. gimana? Di kucing. Tunjukin. Iya, dikunci itu loh, ada bumi itu loh, host. Oke, udah. Berapa menit? Berani kau Ya udah itu otomatis 5 menit itu. tunjukin lagi. Aku jadi nomor 1 ya, aku nomor Islam. 1 ya. Penipu Islam ya. Oke. Dusta kau. Santai, penyembah benar. mantan bangkai. Woi, penyembah mantan bangkai, tenang dulu. Islam. Tenang dulu. Sekalian. Penyembah mantan bangkai, tenang dulu ya. Dusta Santai. Islam. Santai dulu. Santai, tenang. Gak akan Kamu. bisa buka mute. Gak akan bisa. Kamu nggak- dibilangin kok. Kamu. Emang bisa buka mute? Coba buka. Coba buka. Pendusta aja. Tutup lagi kan. Tohid Islam. Nangis. Nggak berani Nangis. diskusi. Nangis. Cuma memberi. Sakit hatinya teman-teman Islam muslim. Nangis kau, nangis. Bagian bagian dari pendusta. Nangis. Udah Pendusta. diaktifkan belum, host? Ini kau pendusta. Islam pendusta nabinya. Udah ini Bang Ardi. Udah ada waktunya. Kafir. Ah, iya udah langsung Udah ada aktifkan waktunya, udah ada buminya. waktunya nih. Pak. Ya mana? Islam pendusta. Mana kok Berani belum kau muncul di sini? tunjukin. Oh, tunggu. Berani kau. Di Tunjukin bawah itu manuskrip kan ada kau. gambar bumi toh, host. Oh, yang Pendus- pertunjukan. Pendusta. Astagfirullahaladzim. Iya, host. Berani. Hostnya. Berani Aduh. kalian Saya kira yang pendusta. sabar. Memang kalian pendusta. Iya, timer itu, host. Timer itu. Tunjukin data Islam kalian. Aku dijadikan Baik, nomor baik, 1. Islam. Langsung aja ditekan itu, Islam. langsung aja ditekan. Tunggu, Santai, nggak bisa, santai nggak lah bisa, nggak pipis bisa. kucing. Nggak bisa saya tekan. Kenapa nggak bisa? Saya tekan. Hah? Nggak bisa. Kenapa? nggak bisa. Nggak tahu. Kenapa? Menunjukkan data palsu. Buktikan bahwa Nangis, 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 dusta. nangis, Bukti nangis, data palsu. nangis. Untuk Gak membodohi kedengeran Islam. ngomongnya belum Nggak bisa Bang Ardi. Nggak bisa. Umat-umat. belum jangan diturunin, jangan diturunin, Mereka mau. udah, jangan diturunin. Mana Mau. manuskripnya? Iya, mana Nggak manuskripmu? Iya, manuskripmu nggak- mana? Hei, Yang nggak manuskripmu pintar. mana? Oi, manuskripmu mana? Abad pertama. Jangan Dusta. karangan tuh. Jangan karangan ya? Pendusta. Karangan ya? Oh, karangan. Mengarang Oh, di sini. karangan ya? Oh, iya, Karangan ya? Karangan. Karangan ya, kitabnya ya. Pendusta. Karangan kitabnya ya. Islam. Wah, kacau, Pendusta. Mampus, nangis. Aja. Nangis, gak bisa buka mute. Kau. Ayo kuat-kuatan, ayo kuat-kuatan. Aku begini, Pendusta. aku ngetik begini, ini kuat sampai pendusta. 8 jam. Aku kuat sampai 8 jam. Ayo buktikan. Kau buat seperti Ayo buktikan, ayo 8 buka mute-nya, jam. buka. Dusta itu seperti apa? Apa sayang? Dusta. Oh iya, Istri pembantu. pendusta. Kau di sini jadi pembantu ini. Pendusta. Oh jadi pembantu, coba ya kalau nggak Berani. percaya ya teman-teman, kita suruh dia buka mute ya. Kau. Oke pembantu, ah gitu dong host. Ya kabur, kabur, kabur. Udah nonaktifkan, udah kabur dia, udah kabur, mampus. Udah host, matiin host. Udah kabur dia,
Mana. Nah, bagus, pipis kucing. Nah, gitu dong. Kok baru bisa host? Tadi nggak bisa ya? Host? Bang? Saya aktifkan timernya tadi Bang Ardi sama dia. Saya matikan timernya baru bisa ternyata. Oh lah iya, itu. Timernya dimatikan. Iya. Timernya tadi aktif ternyata. Gitu. Jadi bisa rupanya pipis kucing kabur rupanya. Waduh kasihan mencret. Udahlah nggak bisa jawab kabur dengan mencret pula. Bisanya cuman tanya. Kalau cuman tanya doang siapa yang nggak bisa? Aku juga bisa tanya doang. Tanya doang ya. Tanya doang. Mampus mencret kau ke Komal Muslim. Salah sasaran kau. Gitu loh. Ini room ini kreator live api. Kau masuk di kreator live api. Bubuk kau. Waktu dia naik di awal Bang Ardi, dia bilang, waktu dia naik di awal kan dia tanya. Dia kasih ini. Gimana ini tempatnya ini, ars ini apa segala macam. Habis itu saya bilang, nggak tahu. Ngapain? Saya nggak mau tahu. Iya. Bodoh amat. Iya. Percuma pun juga dijawab. Nggak usah dijawab. Menerima jawaban, ngapain? Iya betul. Dia nggak butuh jawaban. Makanya ketika ada dia, syarat untuk bisa bicara di sini harus mau ditanya dulu gitu bagusnya. Assalamualaikum Ustaz Muhammad Hanafi. Ustaz Hanafi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang nonton langsung 550 nih. Masya Allah. Tadi padahal cuma berapa ya? 50 kalau nggak salah ya? 60 ya. Ribut dulu baru rame kalau 60-an. Ya pipis kucing biasa Ustaz, pipis kucing. Kenapa? Tanya apa tadi Bang Inspirasi? Itu tentang malaikat dan ars, Ustaz Hanafi. Terus malaikatnya kenapa? Iya, malaikat Yang dan mana ars. Yang mana yang duluan diciptakan? Dia tadi bawa ayat apa tadi? Nggak tahu ayat apa tadi yang dibawa ya. Pokoknya itu dulu yang dia bawa tadi itu. Yang mana duluan diciptakan, malaikat atau ars? Saya bilang nggak tahu. Nggak mau saya jawab. Ngapain saya jawab? Kayaknya di Komal ini juga kan waktu itu kita ada Laban juga kan yang kita kena repot ini akun saya itu yang dia Iya ganti nanya. nama Ustaz Hanafi. Ya Bang Ganti Jibril naik Bang. nama. Ganti nama. Ya itu tadi kan aku bilang, ayo critical text aja. Terus dia tanya, kau punya critical text rupanya? Loh, si, kau punya critical text. Si, ini saya yang gila atau dia yang gila ini? Kalau pertanyaannya kau punya manuskripnya, lah itu masuk akal. Kau punya critical text. Critical text kan keilmuan untuk mengkritiki teks, sesuatu teks kan gitu kan. Nah, kok kau punya critical text? Gimana maksudnya? Nangis. Yang paling cocok itu kalau dia nanya mana manuskripnya. Kalau nanya tentang manuskrip, yang dia tanya mana critical text-nya, itu kan nggak nyambung. Iya. Udah saya buka tadi, teman-teman. Bang Jibril udah saya buka tadi manuskripnya tadi. Udah saya tunjukkan kan tadi. Ya, saya berani bertanya karena saya udah menjawab gitu loh pertanyaannya. Ini saya tunjukkan manuskrip Quran pada abad pertama Masehi. Sejaman 100 tahun sejaman dengan Rasulullah masih hidup. Nah, sekarang tunjukkan di mana 100 tahun atau 1 abad manuskripmu pada saat Yesus masih di dunia. Nangis. Kau cari sampai kiamat kurang 2 hari, kau cari sampai ayam tumbuh gigi, nggak bakal ketemu. Nangis. Jangan sok-sokan gitu loh. Nangis kan Kristen. Nah, ada yang saya busukan di bawah jangkrik, gue dibusukan Ardiansa. Kampret emang lu Ardiansa. Mampus makan. Mampus. Sakit hatinya teman-teman muslim udah terbayarkan. Masih mau koreksi 1 abad Hijriah bukan Masehi. Loh, iya, pertanyaan saya manusia berakal kepada dia itu bukan Hijriah tapi Masehi.
Kalau kita menunjukkan satu abad itu Hijriah, abad ke-1 Hijriah. Karena manuskrip Quran itu 1 abad Hijriah, abad pertama Hijriah. Kalau manuskrip Bible, Yesus kan abad pertama Masehi. Yang saya tanya, di mana manuskrip abad 1 Masehi, begitu loh. Betul. Ke Yesus. Begitu. Yang langsung terkonfirmasi oleh beliau. Oh ya, mana? Nggak bisa diskusi, makanya kita tanya yang gampang-gampang aja. Gampang kita tanyanya, susah dia jawabnya. Aduh, ya Allah, ya Rabb. Macam kayak dia teman-teman ya, WC buntu dikasih nyawa jadinya gini gedenya kan gini. Opok gitu. Iya, ulele. Dan buat tambahan sih, buat tambahan ilmu yang menentukan Hijriah itu adalah Umar bin Khattab saat menjadi khalifah 17 tahun setelah Rasulullah Hijriah. Dan yang mengusulkan yang mengusulkan itu seorang sahabat juga yang luar biasa keilmuannya adalah Ali bin Abi Thalib. Yang mengusulkan karena pada waktu itu untuk rapat itu Umar lagi bingung nih sebagai khalifah. Bingung pada banyak surat-surat, lalu dia bingung untuk menentukan jadwal tanggal. Ini ilmu juga. Jadi pada saat bingung itu lalu Umar ini dengan resah, bingung, gelisah bagaimana cara menentukan ini tanggal kapan gitu loh. Nah, Umar bin Khattab itu punya ide untuk musyawarah, seluruh itu dikumpulkan ya. Seluruh dikumpulkan sahabat-sahabat untuk menentukan. Ada yang usulnya adalah kelahiran Nabi, ada yang usulnya adalah meninggalnya Nabi. Ada macam-macam tuh. Lalu dari sekian usulan-usulan yang keras-keras dari sahabat itu ada seorang muda yang begitu luar biasa kita tahu adalah babul ilmi Rasulillah, yaitu Ali bin Abi Thalib. Maka disitulah Ali mengusulkan saat hijrahnya Nabi. Jadi 17 tahun hijriah posisinya 8 Rabiul Awal pada saat Khattab itu ketok palu karena dia ada di tengah-tengah gitu loh. Nah itu akhirnya pada saat hijrahnya Rasulullah itu ditentukan tanggal pertamanya umat Islam. Nah pada waktu itulah jatuhnya 15 Juli kalau tidak salah Masehinya itu tahun 622 Masehi. Gitu loh, yang mengusulkan yaitu ya Ali bin Abi Thalib. Ya, nah bulan-bulannya itu ada namanya bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Ya kalau suruh debat gua sama orang Kristen ya sayang ilmu gua, dia aja nggak ngerti gitu. Iya Ustaz, tapi minimal kita ada tuh manuskrip abad pertama Hijriyah. Itu kita punya Ustaz. Mereka manuskrip abad pertama Masehi, kalau sampai dia bisa menunjukkan saya jalan kaki ke rumahnya Ustadz Alwan, nggak naik mobil, serius. Males lah diskusi di sini nggak pernah ada yang mau. Waktu itu ada yang mau jadi murid gua ngesot nggak jadi, tanya aja itu. Oh, ngesot, kan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Jibril, masya Allah. Apa waktu itu Bang inspirasi? Saya mau jadi murid Ustadz dan ngesot jadi muridnya Ustadz kalau tunjukkan ayatnya ada di Al-Quran. Giliran kita tunjukkan ayatnya ada nggak mau ngesot. Si Rudi, Ustaz Nafi. Rudi Yohanes. Bukan, Rudi itu yang gemuk orangnya kayak beda. Rudi Simamorang. Wah, Si kepala kota. Rudi yang semalam itu, Rudi yang semalam masuk di sini. Diskusi sama Ustaz tadi ya. Iya ya, saya pikir Rudi Simamorang si kepala kota. Bukan, Rudi sekelas jemaat sekelas Tri. Kenapa Ustadz Alwan diangkat? Orang dia lagi khutbah, dia belum kelar itu dia jadi khotib di alam barzah. Ustadz Alwan, Assalamualaikum. Assalamualaikum Tat Alwan, Assalamualaikum. Ustaz Alwan, assalamualaikum. Sinyalnya lagi jelek ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Afwan ini jaringan saya ya kayaknya tadi nih hilang suara di sini. Soalnya di Komal ini emang begitu Ustadz Alwan, apalagi kalau Jumat gitu kalau nggak sholawat, apalagi oten yang naik itu antara mirip-mirip kalau nggak sinyalnya, kalau nggak ada blink itu katanya kata hostnya bukan kata saya. Ya nggak bisa diskusi ketika dia di komalnya dia sok-sokan ya kan menjelaskan Al-Quran, nggak taunya modal terjemahan. Begitu ditanya balik, mampus. Pertanyaan simple.
Kenapa selalu tantrum? Ya karena nggak punya ilmu. Jawabannya simple. Bahkan saya sudah menunjukkan tadi. Bahkan dia nggak tanya pun saya tunjukkan kurang gimana baiknya coba kita umat Islam. Betul. Apain lah. Begitu ditanya, ini Pritani ini ya, mampus kau saya jambak sampai rambutmu botak. Ayo, saya kalau jambak ini tanya sama hostnya, saya kalau jambak sekali saya jambak sampai 2 jam ke depan saya bisa jambak loh teman-teman. Jadi makanya kalau mau adu-adu jari itu kan, ya ayo. Nah, kamu bertahan di sini 2 jam, kamu tolak terus, saya jambak terus. Salah satu cara untuk menghindari itu ya memang harus keluar. Harus kabur. Kalau kamu nggak kabur, saya jambak terus sampai botak kepalamu. Waalaikumsalam. Oh, sinyalnya Ustaz Awan merah-merah, euy. Di Komalnya itu ya kan ngalahin ulama, ngalahin ustadz, apa ahli tafsir, bongkar-bongkar Al-Quran dengan sok. Ya lain kali kita undang aja dia untuk menjelaskan pengajian di mana gitu kan. Kita bayarin nggak apa-apa, tapi dia mau datang nggak? Jelasin Quran di pondok pesantren mana gitu, tausiah gitu kan. Sambil bawa modal terjemahannya, bebas lah. Nah, berani nggak datang? Aduh. Dikira saya sendiri kan, tiba-tiba langsung naik. Donald ini siapa ya? Oh, udah tak naik. Saya dengar suaranya, oh PC The King. Ya, ngapain PC? Mau ngapain? Ini saya mau nanya ini, gini Al-Quran, nggak tahu. Ngapain saya jawab? Nggak tahu, nggak mau saya jawab. Nggak usah dijawab. Dia nggak butuh jawaban kok. Kecuali kalau memang ada orang yang memang itu jawaban gitu baru dijawab. Ngabisin energi. si Pritani nggak bisa komen di bawah, gue jambak terus. Ada yang lucu semalam itu, Tatardi ada nggak semalam? Kita lagi ngejelasin masalah tentang Tuhan. Di Komal siapa Ustaz Hanafi? Ada di Komal ini kalau nggak salah ada ente kalau nggak salah, terus tentang mengenai masalah akal, tentunya nggak ada akalnya. Udah lanjut aja Ustaz, tapi nggak mau gua, orang lu nggak ada akal. Iya ada aku. Rupanya dia cuma pengen nyontek ilmu kita doang tentang konsepnya mau disamain sama akidah. Ngadi-ngadi. Ngapain ngajarin orang nggak ada akalnya? Kayak RK lagi, udah jago diajarin itu akidatul awam, dia coba-coba lawannya dia itu. Sampai diskusi sama-sama Nandar itu kalau nggak salah. Lucu kan? Udah. Lanjut aja ke satu sekalian, silakan monggo satu semuanya. Enggak, kalau saya sih makin lama tadi diskusi itu malah jadi miris, jadi kasihan gitu. Jadi ngenes ke hati itu, nyesek gitu dari saking kasihannya sama mereka itu. Kalau mereka tuh mau jujur melihat fakta ya, dari mulai tahun ke tahun dari Ini sejarah suara putus-putus ini. Hah? Iya, sinyal antum, Saduna. Sinyal antum agak kurang bagus itu. Kalau saya pribadi, guru-guru, teman-teman, saya jadi kasihan sama mereka. Dengan data kalah, dengan akliyah dan nakliyah juga kalah. Terus apalagi yang dipertahankan itu? Kalau bukan karena kita cinta sama mereka tuh, ingin mereka tuh sebagai saudara kita seadam sahawa gitu. Tapi kembali lagi, kadang kita tuh untuk ngelurusin otak yang nyungsep susah juga ya, gimana caranya ya? Mereka itu nggak punya hujah Ustaz, tapi punya hujat. Iya. Kasihan, ngenes saya ngelihatnya tuh apa ya? Ya kasihan aja, jadi sama kayak memalukan diri saya sendiri. Walaupun gitu-gitu kan dia manusia, kadang kita kok kamu masih berargumen yang kesalahan kok dipegang gitu loh. Udah salah kok ngeyel gitu loh. Tahu lah, itulah yang disebut kafir kali ya Ustaz Alwan ya, karena kafir itulah ya.
menutupi itulah ya, menutupi kebenaran ya Bang Jibril ya. Yang dibilang benar lah, Allah itu nggak keliru lah. Karena disebut kafir itu karena dia nutupi kebenaran itu. Dia tahu benar tapi ditutupi gitu. Ya itulah yang disebut benar lah dibilang kafir gitu. Walladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim gitu. Lanjut Ustaz, lanjut. Ya mungkin lebih tepatnya lahum qulubun la yafqahuna biha. Kalau akal kita anggap itu orang kadang-kadang akal itu kan kadang-kadang harus mikir keras kan. Tapi kalau kita bicara qulub itu kan rasa ya, terhubung juga dengan akal, tapi lebih merujuk kepada feel kita gitu. Gini, dia erat kaitan dengan adab juga kan, adab, perasaan, pantas dan tidak pantas, itu bisa kita rasakan gitu. Ketika misalnya kita dekat dengan orang tua kita, kayak ada rasa kayak kurang srek rasanya kalau kita berhadapan dengan orang tua kita, lalu orang tua kita di bawah, kita di atas, kurang srek rasanya. Menempatkan sesuatu pada tempatnya itu yang bagian daripada feel dan rasa itu. Saudara-saudaraku yang terkasih Kristen ini, harusnya kalau mereka masih murni hati perasaannya itu, mereka tahu kayaknya Yesus ini nggak pantas saya pertuhankan. Itu pasti ada rasa itu. Dia kan manusia. Dan manusia itu kita juga merasakan sebagai manusia kan. Kalaulah bukan karena doktrin, bagaimana mereka membolak-balikkan logos ya, logos diartikan memra kemudian diartikan dengan dafar, dari dafar itu diartikan bahwa dia adalah bagian entitas sama dengan Tuhan. Ini apa? Bagian dari memanipulasi cara berpikir dari orang-orang yang mengakal-akali pengajaran maksud saya. Kan kalau saya sering bahasakan, asal muasal Yesus itu disetarakan dengan Bapa itu diawali pengaruh dari Konstantin sebagai raja yang berkuasa, yang meyakini penyembahan terhadap dewa, dan dia yakin dewa itu menjelma menjadi manusia. Sehingga ketika Kristen juga dia ingin jadikan sebagai agama negara, harus ikut dengan pondasi cara berpikir orang tempatan. Makanya Bapak Gereja itu kalau orang belajar sejarah itu menolak itu. Itu dikemukakan di dalam sejarah histori gereja oleh Eusebius. Digambarkan mereka berusaha menolak istilah menyamakan itu. Tetapi kemudian akhirnya mau tidak mau ngikut, ya sudah mereka ikut. Sejarah ini berulang terus sampai detik ini. Tapi kalau orang pakai perasaan, kayaknya kok nggak cocok ya, nggak pantas ya. Bayangkan Yesus itu bercerita bahwa tidak ada yang tahu arah angin, satupun orang di muka bumi. Gimana nelayan-nelayan tahu arah angin? Yesus diceritakan Maha tahu segalanya. Dia tidak tampak sedikit pun dia tahu segalanya kan. Orang yang colek dia saja dia tidak tahu siapa yang colek dia. Suatu saat ada wanita yang sentuh dia tidak tahu siapa yang sentuh dia. Dia bertanya, siapa yang sentuh? Saya. Lalu dramatisnya adalah dibawalah akal pikiran itu. Karena itu tidak mungkin terjadi manusia jadi Tuhan. Mereka mencoba mengartikan itu di natur lah, ada natur manusianya, ada natur Tuhannya. Makanya ketika Gurunda Zuma dialog dengan orang Kristen, kita dapati kebingungan itu kan. Ketika ditanya dengan pertanyaan yang butuh logika sederhana, orang jadi bingung kan. Yesus Tuhan, iya Tuhan, dialah Tuhan itu sendiri. Tapi ketika dia jadi manusia, dia manusia bukan. Dia manusia, berarti dia bukan Tuhan. Dia Tuhan. Mutar-mutar di situ saja. Itu Ustaz, fadal Ustaz. Itu yang bikin aneh, kasihan. Itu gara-gara Jibril itu apa? Kiu, Jibril. Lanjut masuklah Jibril. Kiu. Assalamualaikum Bang Jibril, Bang Ardian. Waalaikumsalam. Tahu nggak Ustaz, kenapa Kristen itu nggak mau masuk Islam? Tahu nggak kenapa?
Lihat Jibril males dia udah. Jibril Enggak. dia itu kitab suci. Kebangetan ya. Gara-gara lihat Bang Jibril nggak mau ya. Enggak, karena takut disunat Ustaz. Kan udah gede tuh, malu disunat kan? Nggak mau disunat, takut disunat, makanya nggak mau masuk Islam. Bilang aja kayak digigit semut, tapi semut gajah. Masalahnya Jibril ngomong, Pak jangan pakai minta disuntik katanya kalau masih sakit katanya. Itu kalau ada pintu yang ngepres, jepit pakai pintu itu cepet tuh Pak katanya. Akhirnya nggak ada yang mau itu. Jibril tanggung jawab lu beri. Tapi yang paling simpel sebenarnya dilindas kereta api sih, cepet itu. Bang Ardiansyah, saya lihat ada Murtadin itu katanya. Dia senang-senang kan, wah kita setelah masuk Kristen bebas makan babi, makan anjing. Segala sesuatu yang masuk ke mulut tidak menajiskan, yang keluar dari mulut enak di kalian dan ya. Tuhan kalian aja nggak pernah rasain babi. Aneh ya Ustaz ya, kalau saya bilang tuh itu aneh ya, ajaran aneh ya. Aneh banget, nggak masuk akal deh ajarannya Ustaz. Iya. Dari segi apapun, mohon maaf. Iya. Betul. Rasa aja, rasa. Wallahi, bagaimana bisa pikiran kita ini menyembah manusia yang lain? Dia tidak bisa melakukan apa-apa. Kecuali ini orang yang percaya ada manusia menjadi Tuhan, atau dibolak-balik lah katanya, itu bukan manusia jadi Tuhan, Tuhan menjadi manusia, whatever lah, kamu mau bilang apa gitu. Tapi itu pasti menggelitik akal pikiran kamu, pasti itu. At least paling tidak hati kamu bertanya. Dan ketika hati kamu bertanya, lalu kamu coba denial itu, kalau kamu masih punya hati yang bersih, bahwa tidak mungkin Tuhan saya sehina ini, serendah ini, Tuhan saya meraung-raung di tempat penyiksaan, disiksa orang, lalu dibikinkan lagi, itu kan dibikinkan lagi kayak semacam justifikasi kan, oh dia merendahkan dirinya gitu, dia mati demi kamu gitu kan. Ya terus dibikinkan justifikasi demi pembenaran itu. Tetapi dari lubuk hati yang terdalam, orang-orang yang mencoba untuk mencerna itu di luar dari doktrin yang ditanamkan kepada dia, saya yakin pasti dia juga bertanya-tanya. Saya yakin. Ya, begitu Bang Ardiansyah. Saya silakan kawan-kawan. Mantap. Aduh, keren ya. Masih pagi-pagi dari pihak sebelah nyari ribut, padahal kita santai-santai di sini. Dia nggak ngeliat. Jibril suruh tanggung jawab, suruh ngomong itu Ustaz Ardiansyah. Dia gara-gara dia itu nggak ngasih apa namanya, Silakan. ayat Oke. buat Paulus itu. Silakan Bang Jibril. Malah digantinya Roh Kudus itu. Harusnya lu dong klarifikasi Jibril. Enggak, tapi itu bener ya. Jadi mestinya di Biblos mereka itu bukan Holy Spirit, Holy Ghost. Holy Ghost itu artinya Holy Ghost. Hantu suci. hantu suci. Tapi kenapa tiba-tiba Roh Kudus tuh sama kayak Biar nggak ketahuan jelek sama Ustaz Alwan, jadi dibilang Roh Kudus gitu. Oh, gitu ya. Biar nggak ketahuan ngambil gitu ya. Nyuri-nyurinya. Nggak bakalan laku dagangannya Bang Jibril kalau nggak Itu ngambil. dia. Tapi Bang Ardiansyah, saya masih nunggu sih. Maksudnya kalau dari pihak mereka ada yang bukan kritik teks ya, lebih ke transmisi. Iya ya Bang. Apa itu Bang? Iya, saya masih nunggu tuh dari mereka. Siapa ya kira-kira yang bakalan bisa gitu. Oh, transmisi kitab suci. Iya. Bisa jelasin tuh. Kalau ada Sampai yang ke bisa sampai ke carbon dating ya. Kalau ada yang bisa jelaskan nih Bang ya. Saya serius. Saya makan nasi goreng 2 bungkus, serius. Kurang 2 bungkus. Serius itu. Harus banyak lagi. Gini maksud saya nih. Ini saya udah bikin Bang, nanti mungkin Gedein aja Bang Jibril host. ke Abang Host. juga.
Host, gedein host. Udah. Host. Nah, Host. nih, bismillah. Iya, udah bang. Enggak, yang gede full itu loh, bisa nggak? Udah nggak segini nggak apa-apa. Oh, gede kecil ini. full, Bang Ardi. Ini. Cuman kalau digedein full itu Jadi 6 orang. Batas. Udah nggak apa-apa. Iya, kayak gini. Oh ya udah nggak apa-apa. Yaudah. Lanjut. Kalau mereka, ini saya mau nanya nih sama abang-abangku di sini, sama ustadz-ustadzku di sini. Kira-kira mereka bisa nggak kayak gini? Ini timeline nih, saya buat timeline nih. Ini tahunnya ya. Jadi Nabi Muhammad SAW lahir di 571, meninggal di 632. Habis itu ada manuskrip yang kita temukan, itu namanya DAM 01271. Ini manuskripnya. Ini manuskripnya. Kayak gini. Yang ini. Ini. Nah, begitu di carbon dating ya. Ini carbon datingnya ya. Ini hasil result carbon datingnya. Nah, yang ini persis ya. Nah, ini hasil carbon datingnya. Di sini folia pendek, bukan yang ini. Ini. Nah, nih. 95% probability of belonging to the period between 578 ke 669. Ingat ya, 578 ke 669. Berarti ini warna merah. Berarti masuk dalam kehidupan Nabi Muhammad. Dan paling jelek-jeleknya di zaman Umar. Berarti masih di sini, masih dalam hidup jangka waktu Rasulullah. Usman Pak Umar Habis tuh. itu Umar dulu. Nah, ini yang Usman. Kan Oh, dia ya. 2 tahun, 10 Ya. tahun, 10 tahun ya kan? 10 tahun habis itu Umar bin. Nah, maksudnya ini DAM 127i. Sekarang kita ke 251. 251. Nah, ini DAM 251 from Sana'a, Yaman. Ini dated 95% di 543 643. 543 643. Berarti kertasnya sebelum Nabi Muhammad dan paling jeleknya di Umar. Berarti masih dalam hidupnya jangka waktu Nabi Muhammad. Dan ini terus, kita ada 14 tapi saya cuma masukin 1, 2, 3, 4, 5, 6 karena di kodeks yang 0129 ini udah terlalu banyak papirusnya. Sampai di yang 215 itu kita udah lengkap, udah semua surat. Dan ini folionya udah sampai, satu manuskrip itu udah sampai 200 folio, udah 200 lembaran, 200. Udah nemu yang itu belum Bang Jibril? Lengkapnya itu. Yang ini belum, Ya, tapi oke. ininya resumenya udah. Nah, bukan, maksud saya di sini di ini kan manuskripnya jelas nih. Ini manuskripnya sejaman. Waktu manuskrip ini ada 14 manuskrip ini di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di tahun 632 Nabi Muhammad meninggal, di bulan Desembernya itu ada perang apa namanya Bang? Umayyah yang 350 orang penghafal Al-Quran meninggal. 700 ya? Di 700. Perang Yamamah. Yamamah. Perang Yamamah. Nah, perang Yamamah itu di 632 Desember. Nah, dari sini itu langsung dikumpulin. Ya, 12 Hijriah perang Yamamah itu, Bang. Ya, tanggal ininya kan ini kan saya pakai tahun pagan, Bang. Oh ya. Nah, jadi Desember, jadi bulannya juga bulan pagan. Jadi Desember Ya, 632 oke. ini, Desember 632 ini itu iya zaman Abu Bakar, betul. Ini kan masih zaman Abu Bakar. Betul. Setahun setelah Rasulullah meninggal. di Setahun sini- setelah Rasulullah meninggal. Nah, Lanjut. di sini pengumpulannya. Dan di sini di zaman Utsman itu ada Al-Quran yang kita pegang sekarang, dan ini nggak berubah karena kita pegang itu yang tadi Bang Adi tunjukin. Kita ada 822 halaman dan kita bisa cocokin satu-satu. Ini ada 114 surat. Kalau kita menunjukkan kepada dia tadi ini terlalu suci, Bang.
Iya, itu makanya sayang. Kalau nunjukin itu makanya tadi saya nunggu dia nggak ada baru. Karena ini kalau kita baca satu-satu, ini contohnya aja nih. Surat 111 deh. Surat 111. Ini kita buka. Surat 111. Tabletnya bisa gerak juga ya pakai mouse ya? Ini bukan tablet, ini kan komputer juga. Kenapa kok bukan tablet, Bang? Nggak kuat. Oh, berarti harus kuat. Harus dong. Nah, ini 111 ya. 111. Apa sih Kita baca nih. Apa sih? Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Ini gedein ya. Kita belajar ngeja aja nih. Kalau kafir-kafir itu kan biasanya nggak bisa baca nih. Tabat yada. Terus nih kita ngeja. Semua nih 800 ini sampai. Oh, surat Al-Ahab itu ya? Nah iya, surat 111. Oh iya, surat Al-Ahab. Lanjut. Nah, bukan maksudnya ini yang tadi saya tunjukin di sini. Ini sanatnya jelas gitu loh. Ini dikumpulkan di sini. Habis itu ini yang kita pegang sekarang. Dan ini juga kita pegang sekarang. Ada. Maaf saya ada potong dikit Bang Jibril. Komentar dikit aja terus lanjut. Sering kan saya dibilang kan bahwa manuskrip Al-Quran itu kalau dibandingkan dengan manuskrip Bible kan pernah dibilang sama The King Gadas, wah umat Islam itu sedikit manuskripnya gitu, kayak kuburan. Terus saya bilang kan, manuskrip Quran itu meskipun sedikit dia seperti mutiara gitu, karena dia diabad di masa Nabi. Yes. Manuskrip kalian itu seperti batu kerikil, banyak tapi tidak ada nilai karena nggak ada di masa Yesus. Saya bilang. Bahkan 100 tahun sepeninggal Yesus nggak ada Bible kalian itu. Nah, saya sambung ya Ustaz ya. Dan Nah, ini saya cuma mau nunjukin yang saya nunjukin yang Ustadz bilang tadi. Kita manuskripnya memang ada 14 yang carbon datingnya di sini. Kita nggak tahu lebih banyak lagi, mungkin ada. Saya belum sejauh itu main nih. Tapi di sini ini satu zaman dengan Rasulnya. Sementara yang mereka klaim punya 9.000, nah ini distribusinya, absolute distributions of NT. NT ini New Testament Manuscript by Century. Abad 1 0. Abad 2 4. 4 ini 8 baris ya. Nah, tiba-tiba yang ratusan ribu tuh lihat di abad berapa? Di sini nggak ada. Jadi sejamannya itu. Sejaman atau 1-2 abad setelah kejadian tuh mereka hampir nggak ada. Sementara kita aduh sampai saya tunjukin satu data ya dari kekristenan, orang Kristen sendiri yang coba untuk melihat papirus. Jadi papirus ini bukan kodeks. Papirus ini manuskrip yang anggap tertua yang mereka punya lah. Jadi di sebelum abad keempat, tapi sebelum abad setelah abad kedua. Jadi manuskrip terbaik yang mereka punya itu adanya di abad kedua berupa papirus itu. Papirus Hana itu ada itu. Siap. Saya tunjukin ya papirusnya ya. Gedein host. Dikit aja ini. Loh, kok saya Ustaz Alwan itu loh. Waduh, hostnya ini loh. Aku belum makan kayaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini kenapa dinaikin ini? Ini tendang aja. Tendang aja host. Ngapain dinaikin ini? Dia ngikut saya itu. Bang Alayubi itu saya hadir, dia hadir. Ustaz Alwan, papirus itu sejenis kue lapis ya? Ya, mirip-mirip lemper lah. Iya, mirip. Jadi ini ya penelitian dari James Royce ini. Jadi dia meneliti, jadi manuskrip tertentu kan P5, P45, P46, P47 dan seterusnya itu disebut papirus yang awal-awal itu kan. Bayangkan ini.
Ini yang buat ini orang Kristen sendiri ya, namanya James Royce. Ada namanya tertulis di situ kan, kelihatan James Royce. Dia ketik ini. Dia dapati gini. P45 sudah ada tambahan 28 tambahan. Bayangkan manuskripnya saja udah nambah-nambah. Baru manuskrip loh, udah nambah-nambah. P46 nambah 55. P47 nambah 5. P66 ini manuskrip tertua yang mereka punya ini. Abad kedua, abad ketiga. P75 nambah 12. Jadi doyan nambah itu bahkan sejak di manuskrip. Untuk bayangkan. Yang dihapus omission, lihat P45 ada 63 yang nggak ada, yang hilang di situ. P46 167 yang nggak ada. P47 18 yang hilang. Jadi kalau mau bicara tentang manuskrip dengan orang Islam itu misi bunuh diri. Betul itu saya Itu pernah misi bunuh diri. Ustadz kemarin itu pagi-pagi Bang Ardiansyah pagi-pagi si Erben nanya, coba Jibril buka papirus kamu, buka kodeks kamu. Saya bilang siap, tapi kamu juga buka papirus kamu. Jangan ngajak main badminton tapi cuma saya yang bawa raket, kamu bawa cita-cita. Ya, terus? Ya, silakan gimana? lagi. Susah, nanti saya debat sama cita-cita dia susah. Saya nunjukin 1 Hijriah, 2 Hijriah, 3 Hijriah, dia bawa cita-cita dia, Biblosnya abad 1, abad 2. Habis itu dia bilang, oh kalau Biblos nggak ada abad 1, abad 2. Lah terus ngapain nanya? apa yang kita mau ributin? Manusia PowerPoint. Terus apa yang kita mau bahas? Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Dia pasti tanya ke Top Kapi tuh, Bang Jibril. Dia tanya di Top Kapi. Ada 23 ayat. Ya, udah kebaca. Tapi begini, kita nggak mau ya diskusi itu. Jangankan kita menjawab ya, kita bertanya aja pakai data loh. Kalau mereka menyangkal bahwasanya Quran Top Kapi itu hilang 23 ayat, tunjukkan hilangnya di sebelah mana. Iya. Begitu loh. Itu loh namanya ayat diskusi. yang mana? Tolong tunjukkan kepada kami, karena Bang, saya udah ada jawabannya juga. Jadi di manuskrip yang sejaman ada ayat ini. Nah gitu. Jadi Raiso. Iya, jadi kalau cuman bahas itu poinnya sebenarnya kan bukan manuskrip kan. Poinnya kan apa yang disampaikan oleh tokoh utama yang para nabi utusan Tuhan itu sampaikan. Kalau di kekristenan itu kan bahasanya yang muncul tidak sama lagi dengan apa yang disampaikan Yesus. Poinnya di sana sebenarnya. ya, tapi kan itu tercatat di manuskrip, Bang. Itu tercatat di manuskrip. Iya. Manuskripnya Mereka kalau nggak bukan bahasa Yesus. Mereka kalau nggak punya manuskrip, sampai sekarang mereka nggak punya kitab. Itu Ya. bedanya. Tapi kalau kita, andai pun kita sebentar nangge. Andai pun dibakar manuskripnya, ya kita masih tetap lo punya hafalan para hafiz Quran itu. Habis Ya? Quran. Sehari aja Ini jadi masih tuh. Sama persis seperti apa yang diucapkan Rasulullah, karena dibacakan dalam sholat itu kan didengarkan dan kalau yang imam itu bukan Rasulullah kan dikoreksi tuh. Kemana Ustaz Alwan? Waduh. Sinyalnya merah. Alwan nih. Ini selalu framingan mereka ini, Iwan Villa ya, 395 mata memandang. Di sini selalu framingan mereka soal Birmingham ini. Soal Birmingham ini cuma ada 2 lembar ke 4 lembar. Gak ada masalah. Kenapa? Karena yang ini yang tadi saya tunjukin ada 200 folios. Habis itu yang ini 180 folios. Yang Berlin Kairo ini ada hampir 165 folios. Jadi kalau ini 4 lembar, nggak ada masalah. Langsung ditambal, dilengkapi dengan manuskrip yang sejaman. Beda sama mereka. Yang ayatnya nggak ada di abad keempat, ditambal di abad ke-16. 12 abad setelahnya. Beda. Tuh. Dan tidak lengkap, manuskripnya juga tidak lengkap, potongan-potongan kata-katanya banyak yang hilang. Itu kan disusun berdasarkan persangkaan. Ya, kalau si Erben tanyanya di Top Kapi itu hilang, yang pertama tunjukkan dulu kan, itu yang jelas. Yang kedua
berarti kita harus apa namanya ya, uji komparasi kan. Yang namanya kalau kita kan abad pertama hilang 23 ayat, katakanlah sesuai dengan yang dia buktikan. Harus dia yang buktikan ya, bukan kita ya. Nggak boleh kita yang buktikan, tapi dia, karena dia yang polemikan gitu kan. Yang lucunya saya udah pelajarin Bang, saya tahu yang mana. Iya, maksudnya dia itu loh. Iya, dia mesti Dia baca, itu mesti loh. tunjukin kayak kita. Nah, ditunjukkan. Dia hanya baca resum. Saya tahu itu. Dia hanya bisa baca resum itu kan. Tapi ketika suruh nunjukin yang mana, sebelah mana, halaman berapa yang hilang. Yang pertama, dia nggak punya manuskripnya, itu pertama. Ya kan? Dia nggak akan punya manuskripnya sampai kiamat kurang 2 hari, dia nggak akan bisa punya Dan manuskrip nggak itu. akan bisa bacanya juga kalau. Dan nggak akan bisa bacanya juga. Itu kan. Terus kemudian uji komparasinya adalah ketika kita dituduh hilang 23 ayat pada abad pertama, mereka hilang berapa ribu ayat pada abad pertama. Coba semuanya nggak ada. Satu kitab nggak ada semua abad pertama. Coba Ardiansa, gue baru ingat itu Iya. kemarin ada yang koreksi tentang masalah Ustaz Hanafi. Ini juga tugasnya Bang Jibril malu nih Ardiansa. apaan? Itu ternyata di suratnya pada saat Nabi Sulaiman itu berbicara sama semut, karena nggak komplit tuh Quran, masih ada yang kurang. Ternyata ada bacaan yang kurang itu ditemukannya di 2023 sama 2024. Ada makoli ala yang nggak ada tuh. Astagfirullahaladzim, ya Baru Allah ya ditemukan Rabb. sekarang itu. Ya Allah, makoli inna makoli. Bukan seperti itu Ustaz Hanafi. Nih begini nih. Inna maqali rahmatan fi ma'allah. Rahmatan fi Makkah, Madinah, la Muridnya, di kayaknya Indonesia. dia hafal nih muridnya dia nih. Apa banget ini? Kacau ini. Itu ada yang tertinggal katanya, tulisan Qurannya itu nggak ada suara semut sama Nabi Sulaiman ngobrol. Kacau ini. Kenapa sih kok hafal yang makoli gitu? Kenapa sih? Kan orang yang ngaku Islam, orang yang ngaku Kristen saja, saya banyak yang hafal. Contoh, nggak usah, saudara-saudara nggak usah masuk Kristen. Di Kristen saja banyak penipu, di Kristen saja banyak sekali yang menyakitkan hati saya. Bayangkan alat-alat di gereja saya ini yang baru saya beli diambil anak rohani saya, si Opi, Ada Nopi, iparnya nih. kerja Kayaknya ada sama iparnya nih dibawa kayaknya ke nih. Yayasan Bethesda. Hafal banget itu bahasanya nih, kayaknya ada iparnya kayaknya nih. Ya pokoknya kalau Quran itu diserang biasanya yang apa namanya ya, yang menjadi pola penyerangan mereka atau ofensif mereka itu satu, mengkritik Quran yang tidak mutawatir itu dibawa itu, dan itu ada yang memang Quran nggak mutawatir itu dibawa, itu ada. Pertama, yang kedua di kiroat. Qiraat Quran tuh. Yang ketiga di rosem. Di situ. Pasti masuk ke situ. Nggak mungkin enggak, pasti. Pasti. Kritik teks itu masuk di nomor 1 tadi, kritik Quran. Itu kan. Di situ sih. Ya, masalahnya Bang, untuk kita pergi ke substansi. Substansi itu artinya ayatnya, yang tadi yang hars, wars atau kiraat. Untuk kita pergi ke situ, ke substansi, transmisinya mesti jelas dulu. Iya. Mereka mesti menunjukkan dulu kalau biblos mereka abad 1, abad 2, abad 3, abad 4 ada. Ya Untuk ada match memang. Untuk Ada. match kita. Ada pembualan dari mereka, ada muter-muter dari mereka gitu kan. Nah, kalau mereka belum bisa menunjukkan biblos abad 1, abad 2, abad 3, berarti kita nggak bisa ke substansi gitu. Betul. Dan anehnya ya gitu kan. Ketika seseorang berani mengkritik teks gitu kan. Contoh kemarin kan, si Cik Citah kebetulan di komalnya Bang Billy kan ya. Bang Billy kan
apa namanya ya netral lah ya. Kalau ada muslim yang mungkin nggak kondusif diturunkan juga sama dia kan gitu kan. Tapi si Jack Cita ini kondusif lah, bisa membuat malu teman-teman Kristennya maksudnya. Karena ketika menampilkan data dia bawa Quran, itu apa bacanya Jack? Wah ya ini bro, ya bacanya apa Jack? Waduh nggak tahu lu Jack. Waduh kacau. Saya pernah menyimak Bang Ardi ya. Waktu itu Bang Jibril sama si siapa yang disebutkan barusan? Jack Cita. Nah itu Bang Jibril ini kan kalau menampilkan data itu kan datanya itu kan valid gitu ya. Valid. Setelah Jack Cita diminta data, valid. Ya. Diminta data oleh Bang Jibril, diambilnya dari mana? Dari Wikipedia. Wikipedia. Oh Wiki. Emang pernah nampilin Wiki Bang? Bentar. Dia mau nunjukin 1 Yohanes 5:7 Bang. Dari Sindo News atau apa itu Bang Jibril? Dia pertama dia mau jawab yang 157, 1 Yohanes 5:7 di ke Wikipedia. Nah, tapi begitu dia mau nyerang hadis, pakai Sindo News. Dia pakai Sindo News. Aku ngangkat guling-guling di bawah itu, ya Allah. Ternyata rujukannya ya memang seperti itu lah, atau itu ya rata-rata. saya tepok jidat Bang, karena lah ini gue udah bukain Ibnu Katsir kitabnya loh, kok lo ke Sindo News, kok sampai hati lo, gue sakit ini. Ini sakit. Bisa gitu ya Bang ya? Aku tak mikir dulu ya, gimana caranya bisa gitu tapi nggak malu ya? Pakai apa ya? Pakai jas hujan malu. Abis itu waktu itu Bang Arianza langsung masuk. Oh iya ya waktu itu ya. Dipikir saya nggak berani sama dia kan? Kampret emang. Begitu ketemu saya ya kan? Begitu ketemu saya ngajak kritik teks, aku baca Yunaninya, dia nggak baca Arabnya. Kampret lo emang. yang lebih lawak lagi, lebih lawak di antara pelawak itu Bambang Nursena. Bambang Nursena itu pernah mengkritik bahwasanya mushafnya Ibnu Mas'ud itu tertulis Inna dina indallahil hanafiyah katanya. Iya. Setelah Iya. Jangan bawa gua. Aduh, gua di bawah. Betul. Setelah dicek dan setelah ditampilkan datanya oleh Dr. Menahem Ali, Pak Menahem Ali, itu batas itu uji karbon loh. Uji karbon batas awalnya 568, terus batas akhirnya kalau nggak salah 634. Jadi sejaman dengan Rasulullah. Itu 39. Tertulis. Itu 39 tahun setelah Nabi Muhammad menghadap. Nggak ada tertulis ini inna dina indallahil hanafiyah. Jadi rujukan Bambang Nursena yakni dari mana dia ngambilnya? Di Arthur Jeffrey seperti biasa. Arthur Jeffrey, Jack kita bawa itu melongo, nggak dibawa lagi sampai sekarang. Aduh kacau. Pokoknya dia itu bawa ini nih, bawa sesuatu hal yang memang apa ya, menurut kita itu lucu gitu loh. Udah jelas-jelas buku yang dia bawa itu tidak didukung oleh para Bang Jibril ya, para cendekiawan muslim gitu kan, bukunya si Adnan itu kan. Adnan Pasya lupa lah itu Adnan Akmal atau siapa itu. Nah terus kemudian kita selidiki, ternyata dia ngambil dari Arthur Jeffrey. Bener juga, Arthur Jeffrey udah tahu sejak aku belum ikut diskusi ini, aku udah tahu Arthur Jeffrey itu siapa gitu kan nonton Ustadz Menahem Ali itu kan. Arthur Jeffrey ini siapa? Aku cari tahu, oh ternyata ini Arthur Jeffrey itu kan. Terus kemudian Jack Cita biasanya itu bawa manuskrip yang ini nih, yang nggak mutawatir. Ini ada tambahan ini, gimana nih? Padahal yang dibawa nggak mutawatir. Padahal syaratnya untuk diskusi dengan Muslim itu harus Qur'annya harus mutawatir dulu, baru bisa didiskusikan.
Begini. Ada Ustadz Mutu. Ustadz Mutu, izin naik dong Ustadz Mutu. Nanti saya turunin Mukidi Ustadz, tenang aja. Sementara ini yang mungkin baru sekali 2 kali saya tunjukin ke publik datanya. Ini ada dari ini website nih. Kebaca nggak nih? Kodeks Mashhad. Ya. Kodeks Mazhab. Ya. Ini Ibnu Mas'ud punya. Dari sequence of surah, reading variants, orthodox, list of folio. Ini list of foliosnya. Ini di halaman pertama 1B, surat Al-Fatihah, surat 1-7, awalnya Bismillah, akhirnya gimana, dan ini kita gimana ya nunjukin ya sama yang nggak bisa baca nih. Gimana nih Bang? Iya. Padahal kita itu apa ya namanya? Yang namanya kritik teks-teksnya dikritisi kan gitu kan. Nah ini bener nggak ini teksnya ini, ada nggak ini teksnya ini kan gitu kan. Bukan dalam ranah kita disuruh nerjemahin semua lah, kita bukan penerjemah loh. Gimana sih? Diskusinya di kritik teks apa terjemah. Aku kemarin diskusi sama Jackie Sembiring Bang Jibril. Tahu nggak apa yang dia bawa? Videonya Ustadz Menahem Ali. Terus aku gini, bro, kita mau diskusi apa mau nonton bareng ini? Aku gitu. Ngajak nobar. Ngajak nobar. Kampret emang. Itu karena saking nggak paham itu ya. Iya. Dari kayak gitu ya. Kasihan kali memang. Tapi teman-teman perlu dipahami ya. Jadi di video yang ini aku sebutkan aja, di video yang dia tunjukkan itu Ustadz Menahem Ali mengatakan Injil itu tidak diketahui dari mana asal usul katanya. Tapi diskusinya kan sama kita. Kalau mau bantah Ustadz Menahem Ali, ya bantah ke beliau, jangan ke saya. Diskusi sama saya kok bawa videonya beliau, gimana? Tuh. Gitu loh. Nah kalau ke saya tanyanya saya buka, ada itu Kamus Al-Ma'ani, aku udah tunjukkan. Mau dibantah terus gini. Coba cek mana. Nah ini kan yang kamu tunjukkan tadi. Apa tuh? Lah kok jadi gitu bahasanya? Cek. Iya aku transit. Matamu aku gitu. Ditranslate pakai Google. Jangankan bahasa Arab kuceluk, bahasa Indonesia aja ditranslate ke bahasa Inggris, grammarnya berantakan kok kau ini. Gitu. Kita saking lengkapnya ya. Iya. Nih, ini kronologi kodeksnya dari 50 ke 100 Hijriah, di mana habis itu 100 ke 300 Hijriah, di mana habis itu 300 ke 400 Hijriah, di mana 400 ke 500 Hijriah, di mana 490 dimiliki oleh siapa, 490 dipegang oleh siapa, terus sampai kiu. Nah, sampai sekarang di mana? Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Mantap. Mana ini Kristen? Kok setelah si pipis kucing naik kok nggak ada yang berani naik ini? Izin turun dulu semuanya para ustadz semua. Jangan lupa tap layar teman-teman. Benar Allah dengan segala Siap. firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Jibril mau kemana? Mesti kerja dulu bentar Bang. Nanti Buat apa kerja? lah, ini yang bayar internet siapa? Loh, ya hostnya lah. Bentar. Oke bang, thank you ya bang ya.